Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Pamaton Borneo, media informasi dan kreativitas, yang dimana sekarang kita mau ingin tahu tentang Koperasi Madu Permata Sejati, dan di sini kita sudah bersama dengan ketuanya langsung Koperasi Madu Permata Sejati. Jadi kita ingin tahu apa tuh Koperasi Madu Permata Sejati dan siapa nanti anggotanya dan terbentuknya nanti. Itu silakan Pak Ketua untuk menjelaskan Koperasi Madu Permata Sejati. Oke, terima kasih channel Pamaton Borneo, Ya. Itu channel kreasi dan inspirasi. Channel inspirasi kita untuk membangun sebuah benua ini ya. Gitu. Jadi gini, kenapa nih muncul sebuah koperasi ini, sebuah wadah permaduan di tanah laut ini? Sedikit mengulang sejarah dari awalnya itu. Seiring perjalanan waktu selama kurang lebih 9-10 tahun sekarang ini, ternyata di sini di tanah laut ini banyak munculan pembudidaya. Banyak munculan pembudidaya. Nah, untuk itu kita sama-sama berpikir gimana kalau pembudidaya ini kita jadikan satu dalam sebuah wadah, yaitu sebuah koperasi itu sendiri. Terkait teman-teman pembudidaya ini, ada beberapa tempat, banyak tempat setanah laut ini dan banyak brand. Salah satunya adalah Sahabat Madu itu sendiri, dan juga ada Jadul yang ada di ujung Batu ya, di mana? Di Telaga, dan juga ada Telaga Madu di Bekatung, juga ada di Sungai Bakar, juga ada di kecamatan beda kecamatan dan juga beda desa. Nah, dari situlah berangkat kita dari situ. Karena banyaknya pembudidaya itu, kita berpikir untuk menjadikan sebuah wadah, yaitu namanya kita sepakati kemarin Koperasi Permata Sejati, persahabatan permaduan tanah laut, sejahterakan petani. Nah, itu teman-teman sepakat, ayo kita bikin sebuah wadah yang bernama koperasi, dengan komitmen di dalam koperasi itu kita sama-sama menjaga madu itu sendiri. Artinya menjaga madu itu menjaga kualitas madu dan juga menjaga harga pasar dari teman-teman di situ. Nah, itu yang kita sepakati, komitmen koperasi kita menjaga kualitas madu yang ada di tanah laut atau yang berada di Koperasi Permata Sejati. Nah, itu sudah sedikit. Iya. Nah, terus untuk anggota nih, untuk anggota itu apakah satu lokasi atau kawasan atau di mana-mana itu, apakah kita bisa nanti untuk mereview dari anggota-anggota itu? Jadi gini, anggota koperasi itu kita punya anggota sekitar 32 peserta ya, 23 anggota. Itu dengan lokasi yang berbeda-beda dan sesuai tempatnya juga, dia melakukan budidaya berbeda-beda juga. Mungkin di lain waktu kita bisa mendatangi itu anggota kita di mana dia membudidayakan. Itu seperti itu. Oke, nanti sahabat Pamaton Borneo, kita juga mau review atau kita ingin tahu lebih banyak dari anggota Koperasi Madu Permata Sejati, di mana saja anggotanya, di tempatnya, dan bagaimana mereka berbudidaya lebah dan belut itu. Oke. Untuk luasan yang dari beberapa anggota dari beberapa pembudidaya itu kira-kira seberapa tuh cakupan luasan budidayanya itu? Oh ya, dalam hal ini koperasi kita kurang lebihnya sudah memiliki kurang lebihnya ada 1000 lebih stuk yang dibudidayakan itu dalam satu wadah koperasi. Dan masing-masing anggota itu ada yang punya 50 stuk, ada yang punya 100, ada yang di bawah 100, ada yang di bawah juga 50, sesuai potensi lokasi yang dibudidayakan. Untuk madunya itu dalam 1 tahun itu kalau kita hitung secara global itu sekitar 1000 liter kurang lebihnya. Ya, 1000 liter atau kurang lebih 1000 sampai 1000 maksimal 1500 tergantung cuaca. Artinya salah satu cuaca juga mendukung kualitas produk
banyak sedikitnya yang bisa dihasilkan oleh peternak tersebut. Dan ngomong-ngomong, kita kalau mau gabung ke wadah koperasi madu Permatasari itu gimana nih Pak? Jadi gini, sebuah koperasi kita ini itu adalah menampung dan memasarkan daripada petani-petani yang ada di tanah laut itu sendiri. Dan kita punya anggota itu juga punya binaan. Anggota itu juga punya binaan. Iya. Mungkin untuk teman-teman yang merasa belum terbina atau merasa belum kenal dengan koperasi kita, itu bingung dengan memasarkan madunya atau pengen sharing gimana caranya, ayo kita bergabung ke koperasi ini. Sehingga apa? Secara umum di pasaran itu harga madu itu bisa stabil dan kualitas ketika masuk ke koperasi itu akan sama-sama kita menjaga gitu. Karena banyak di pasaran itu yang mungkin teman-teman bingung nih, saya punya panenan kok memasarkannya seperti apa, ayo kita sharing sama-sama di koperasi. Kebetulan kita juga punya teman-teman itu yang ada di mungkin yang daerahnya dekat dengan di daerah Kecamatan Bujuin. Di sana kita punya anggota. Mungkin yang merasa teman-teman belum pernah kenal atau minta sharing, bisa di sana ada namanya Mas Didiani. Mas Didiani itu anggota koperasi kita. Untuk Kecamatan Klehari mungkin teman-teman yang belum pernah gabung atau pengen sharing-sharing gimana memasarkannya atau seperti apa budidaya untuk meningkatkan budidayanya, bisa bergabung. Di sana juga ada Mas Haryati, ada Mas Santoso, ada Mas Alpin, dan teman-teman yang lainnya juga banyak di situ. Yang mungkin teman-teman yang ada di kawasan sekitar Kecamatan Takiso bisa langsung ke tempat saya, ataupun secara umum bisa aja menghubungi siapapun itu yang anggota koperasi kita tadi itu. Sehingga apa? Di koperasi kita ini sama-sama kita menjaga harga pasar, sama-sama menjaga yang paling utama adalah secara kualitas madu itu tetap kita sama-sama menjaga. Oke gini, dari semua perkumpulan pembudidaya dan masuk ke koperasi, apakah ini sudah ada campur tangan nih atau kontribusi dari dinas-dinas terkait yang juga membantu ke koperasi jenengan ini? Oh ya, sebelumnya bahwa saya ini budidaya sebelumnya itu kan otodidak. Tadi saya di channel yang sebelumnya saya sudah cerita, sebelumnya itu otodidak, dan kebetulan dicium oleh dinas terkait. Artinya dinas terkait ini adalah dinas kehutanan. Begitu dinas kehutanan itu kunjung ke tempat kita seperti apa budidayanya, ternyata masih ada banyak kekurangan di situ. Banyak kekurangan, sehingga apa, kita dibekali lagi semacam sekolah lah, diberi pelatihan waktu itu ke Batang ya, ke Apiari Pramuka waktu itu. Jadi itu pembekalan dari dinas kehutanan itu terkait pembudidayaan seperti apa yang seharusnya itu. Melangkah lagi ke masalah ke koperasinya. Alhamdulillah dinas koperasi juga support dalam hal ini. Kita membentuk sebuah wadah koperasi ini support untuk kita gitu. Itu untuk dinas koperasinya. Terima kasih juga dinas koperasi sebelumnya dan juga dinas kehutanan telah banyak membantu kita. Terus terkait produksinya kita sudah banyak dibantu oleh karena ranahnya ini industri, sudah pengolahan, pemakingan, itu kita banyak disupport oleh dinas tenaga kerja ya, dinas tenaga kerja dan perindustrian. Ya itu kebetulan yang di sini adalah saat ini adalah Pak Masturi Sulaiman ya. Pak Masturi Sulaiman itu yang selalu banyak mendampingi kita di dalam bidang perindustriannya, termasuk pemakingannya, pelabelannya seperti apa, dan kebetulan juga kita sudah banyak dibantu itu, termasuk salah satunya adalah alat mesin kemas yang ada di belakang ini. Itu salah satu support terbesar untuk kita dari dinas Disnagrin gitu. Karena respon kecintaan kita mungkin nih dari dinas industri untuk kita pembudidaya dan sudah terbentuk koperasi itu, jadi untuk membantu melancarkan proses produksi, jadi memberi alat untuk pengemasan tersebut, untuk mendukung di bidang pemakingannya, industrianya ya. Oke, saya secara pribadi dan mewakili banyak teman-teman telah terbentuk koperasi ini. Dari awal kita dibina oleh dinas kehutanan. Terima kasih untuk dinas kehutanan
dan di pembentukan badan usaha kita ini telah banyak dibantu oleh Dinas Koperasi. Terima kasih Dinas Koperasi Tanah Laut, dan juga di dalam bidang perindustriannya, pemetingannya, kita banyak disupport dan banyak dibantu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tanah Laut. Ya, terima kasih. Terima kasih. Untuk nanti kita lebih banyak lagi informasi, mengkaliformasikan ilmu-ilmu untuk perlebahan atau pertunjukan untuk permaduan, kita nanti mereview dari teman-teman anggota Koperasi Madu Permadu tadi yang nantinya lebih beda, karena beda-beda tempat, beda-beda pembudayanya, beda-beda lokasinya. Oke. Tonton terus, ikuti terus Pamaton Kurnia.